Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, Sapa Sumbaksel menyapa pagi hari Anda dengan dialog menarik dan informatif selama setengah jam ke depan. Langsung saja kita awali Sapa Sumbaksel hari ini bersama Sarobiansyah. Inilah Sapa Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, lagi-lagi kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin mendapat apresiasi. Tahun 2023 ini, Dukcapil Banyuasin mendapat penghargaan Dukcapil Prima yang diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dan penghargaan ini bukan yang pertama karena Banyuasin ini sudah mendapat penghargaan di bidang pelayanan publik sejak tahun 2019 silam. Dan untuk lebih lengkapnya bagaimana pelayanan publik yang ada di Banyuasin ini berjalan seperti apa, dan kita akan membahasnya bersama dengan pejabat Bupati Banyuasin, Bapak Hani Syopiar Rustam, yang telah hadir di studio Kompas TV Palembang. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Pak Hani. Selamat pagi, Mas Obi. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah kabar baik. Baik, terima kasih sudah menyempatkan hadir di studio Kompas TV Palembang tentunya, Pak. Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa ini sederet prestasi begitu didapat oleh Dukcapil Banyuasin ini sejak tahun 2019 begitu, dan di tahun 2023 ini tentunya ini juga mendapat penghargaan yang langsung diberikan oleh Mendagri Tito Karnavian. Nah, bagi Kabupaten Banyuasin sendiri ini seberapa berarti penghargaan yang didapat begitu, Pak? Baik, yang pertama-tama Mas Dek Robi, saya pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Dinas Dukcapil Kabupaten Banyuasin dan juga perangkat daerah terkait lainnya atas kerja keras dan kerja yang diiringi dengan semangat untuk melayani, kompak, terukur waktu, dan boleh dikategorikan tuntas dalam konteks melayani berbagai permohonan sehingga diganjar dengan penghargaan Dukcapil Award. Memang sudah 5 tahun terakhir berbagai penghargaan diterima oleh Dukcapil Kabupaten Banyuasin sebagai wujud penghargaan dan pengakuan bahwa apa yang dilakukan itu merupakan kerja yang bersifat melayani dan dapat diukur keberhasilannya. Kemudian yang kedua, tentu penghargaan di tahun 2023 ini Dukcapil Prima Award kategori Dukcapil kolaboratif ini tentu akan menjadikan suatu hal yang sangat berharga buat kami di Kabupaten Banyuasin karena Dukcapil kolaborasi ini tidak hanya berkaitan pelayanan admin Dukcapil atau dokumen admin Dukcapil, Mas Robi, tapi juga dikaitkan dengan berbagai layanan lainnya. Contoh, ada layanan perizinan dan perizinan, layanan kesehatan, layanan KB, layanan termasuk juga layanan membaca, artinya buku untuk membaca, dan juga layanan lainnya termasuk juga sekaligus dilakukan pembagian zakat dari Basnas. Nah ini layanan bentuk baru dan tentu penghargaan dari Pak Menteri Dalam Negeri ini menjadikan kami semakin bersemangat, memotivasi kami untuk terus berbuat baik, berbuat optimal, melayani dengan profesional, melayani dengan sepenuh hati, dengan disiplin, dan tentu layanan tanpa pungutan apapun demi meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Banyuasin, termasuk juga untuk membahagiakan masyarakat Kabupaten Banyuasin. Betul. Nah, tentunya penghargaan ini diraih berkat inovasi-inovasi yang dilakukan. Nah, inovasi apa saja yang dilakukan sehingga ini Kabupaten Dukcapil Banyuasin ini mendapat penghargaan 5 tahun berturut-turut begitu, Pak? Oke, banyak yang dilakukan. Pertama, kita membentuk 21 UPT Dinas Dukcapil di 21 kecamatan. Jadi seluruh kecamatan sudah ada unit pelayanan teknis Dukcapil. Kedua, dibentuklah pusat pelayanan terpadu Sembilang. Itu bertempat di OP Mall, lantai 2, dan di sini dilakukan pelayanan 7 hari dalam seminggu. Sungguh sangat luar biasa. Melebihi hari biasa begitu, Pak? Ya, termasuk juga hari libur nasional. Kita buka seperti biasa. Saya pukul 16.00. Kemudian kita mengembangkan seiring kemajuan teknologi dan penggunaan masyarakat terhadap WhatsApp. Kita juga memberikan layanan melalui WhatsApp. Nah, khususnya berkaitan dengan dokumen Dukcapil yang tidak seluruhnya menggunakan belangko. Sebagai contoh, KK. Kartu keluarga itu cukup nanti dicetak sendiri menggunakan kertas
kertas folio yang 80 gram. Jadi bisa dicetak sendiri di rumah masing-masing. Ini kita kirim melalui WhatsApp. Kemudian ini dikembangkan dan menjadi kebijakan nasional, yaitu layanan jemput bola. Jemput bola ini kalau diistilahkan di Kabupaten Banyuasin itu jam kunci ke desa, kelurahan atas permohonan camat, kades, dan lurah. Ini inovasi dalam rangka pendekatan pelayanan. Nah, selanjutnya juga kita melakukan layanan ibu yang melahirkan di bidan sekaligus mendapatkan KK dan akte kelahiran. Jadi ini kalau disilakan secara nasional itu layanan 3-in-1. Jadi langsung mendapatkan KK, akte kelahiran, dan dokumen lain yang dibutuhkan. Selanjutnya Dukcapil ketok pintu. Jadi ini kita dapat melayani masyarakat yang tidak mampu mengurus dokumennya sendiri, itu diantar ke rumah masing-masing. Ada juga kita bekerjasama dengan PT Pos untuk menyampaikan dokumen pendudukan yang telah selesai itu melalui PT Pos. Jadi masyarakat tidak perlu datang, tapi kita kirimkan melalui PT Pos. Kemudian kita memiliki, dan juga ini dari Kementerian Dalam Negeri, memiliki anjungan Dukcapil mandiri. Jadi mirip seperti ATM, di mana kita bisa mencetak dokumen pendudukan di antaranya KK, akta kematian, dan juga ke depan akan dikembangkan juga KTP di dalam, termasuk juga kartu identitas anak. Kemudian untuk pelayanan yang sangat mendesak sekalipun, ini atau untuk keperluan berobat, ini juga dapat menghubungi langsung hotline ke Kadis Dukcapil Kabupaten Banyuasin melalui WA. WA ini pelayanan khusus dan sifatnya super cepat. Ini kita lakukan itu. Dan terakhir kami mengembangkan layanan bersifat kolaborasi atau pelayanan kolaborasi, kalau saya istilahkan kolaboratif services Pemkab Banyuasin. Jadi dalam layanan ini tidak hanya layanan Dukcapil, tapi juga termasuk layanan lainnya. Ini saya pikir hal yang genuine, yang baru, yang kita akan kembangkan terus ke depan. Ini sangat terukur, target-target yang kita akan lakukan secara berkala, berpindah-pindah. Ini layaknya, kalau saya boleh mengistilahkan, seperti mal pelayanan publik mini yang kita bawa berkeliling melakukan pendekatan layanan. Sekali lagi tujuannya adalah untuk mendekatkan pelayanan. Yang kedua, itu tentu untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Semoga dengan meningkatkan kualitas pelayanan, di mana dalam pelayanan kolaborasi ini tidak hanya dokumen Adminduk, tapi juga dokumen perizinan bisa diurus di sana. Kemudian pelayanan kesehatan, kalau ingin berobat. Kemudian juga ada pelayanan KB. Ya, saya penasaran begitu. Tadi Bapak katakan bahwa ini pelayanannya 24 jam begitu, Pak. Nah, saya ingin tanya begitu, bagaimana mekanismenya begitu? Lain 24 jam ini kita ingin menyampaikan bahwa setiap hari dalam 7 hari itu kita membuka tempat layanan. Dari pukul 8 pagi 08.00 hingga pukul 16.00. Kita berikan layanan untuk di luar jam itu dapat melalui layanan melalui online dan WA pada Kadis Dukcapil ini Pak Saukani. Nah, ini kita lakukan setiap hari, termasuk yang mendesak. Sebagai contoh, belum lama ini, ada hari Sabtu yang lalu, bahkan baru-baru ini, ada warga kita yang pindah ke Merauke, itu menghubungi, sakit waktu itu, menghubungi melalui WA yang sudah kita tentukan, itu untuk meminta proses kepindahan. Sabtu loh, bukan hari kerja. Hari libur ya. Hari libur. Menghubungi, kemudian diproses, dan kebetulan memang sudah ada inovasi yang diarahkan dari Kementerian Dalam Negeri, yaitu menggunakan tanda tangan elektronik. Dan proses untuk surat keterangan pindah warga negara, atau kita istilahkan SKP WNI, atau surat keterangan untuk mutasi ke pindah ke luar daerah, atau istilah kita kembali lagi istilahnya SKP WNI, itu kita bisa lakukan secara online. Pak Saukani, Pak Kadis menghubungi Kadis Dukcapil setempat Merauke, kemudian diproses lebih lanjut, dan ditandatangan dokumen, dan langsung dikirimkan ke Merauke tersebut, dokumen SKP WNI. Sahlah yang bersangkutan pindah ke sana, sehingga dengan dasar itu dapat diterbitkanlah dokumen kependudukan di wilayah Merauke. Nah, dengan demikian, ini dalam hari libur kita pun melayani dengan sepenuh hati. Nah, ini kita masukkan pelayanan itu 24 jam tanpa kenal hari libur, termasuk juga libur nasional kita lakukan pelayanan. Baik. Nah, ini kan sebelum adanya inovasi-inovasi ini begitu Pak, apakah Dukcapil juga mendapatkan mungkin seperti masukan dari masyarakat begitu, di lini mana saja yang perlu diperbaiki begitu Pak?
Saya pikir keluhan atau masukan itu hal yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Dan dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik dimanapun, termasuk juga di Kabupaten Banyuasin, banyak mendapatkan masukan-masukan. Bahkan dulu terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan, adanya pungutan dan sebagainya. Akhirnya terus kita lakukan evaluasi di era kepemimpinan yang lalu, diperbaiki, dan kita monitor dari pusat, dan kebetulan saya sebagai Sekretaris Dirjen Dukcapil juga di Kementerian Dalam Negeri. Kita lakukan inovasi-inovasi, diantaranya melakukan pelayanan secara online, pelayanan 3-in-1, 4-in-1, 5-in-1. Jadi pada satu kesempatan kita lakukan layanan, misalnya masukannya, kok susah ya, saya hanya datang ke sini, saya nanti datang lagi untuk ngurus dokumen yang lain. Nah, dengan dasar masukan itu kita berkembangkan inovasi menjadi layanan misalnya 3-in-1. Nah, hal-hal ini menjadikan berdasarkan dari masukan-masukan masyarakat yang kita lakukan perubahan-perubahan penyempurnaan. Artinya masukan dari masyarakat juga dipertimbangkan begitu Pak ya? Baik. Sangat dipertimbangkan untuk perbaikan kualitas pelayanan. Nah, kita masih akan lanjutkan lagi karena ini sangat menarik begitu Pak ya, perbincangan kita di pagi hari. Dan saudara usai jeda, saya masih akan melanjutkan perbincangan terkait dengan pelayanan publik yang ada di Banyuasin. Tetap bersama kami di Sapa Sumbaksel. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sumbaksel, saudara, dan masih bersama saya, penjabat Bupati Banyuasin, Bapak Hani Sopyan Rustam. Baik, kita lanjutkan lagi Pak, dan ini tentunya keberhasilan dari suatu program yang dicapai begitu tidak hanya dari satu pihak saja, tentunya ada kolaborasi begitu Pak. Nah, sinergi kolaborasi di dalamnya ini seperti apa Pak, dan bagaimana ini untuk membangunnya begitu Pak? Baik, indikator penilaian untuk menentukan Dukcapil kolaboratif kategori ini itu tidak hanya kolaborasi di internal pemerintah daerah, tapi juga kita dimonitor dan dipantau oleh pusat terkait dengan kolaborasi dengan level pemerintah pusat. Kami di Kabupaten Banyuasin senantiasa berkomunikasi, berkoordinasi dalam rangka berkolaborasi yang terkait dengan Kementerian Dalam Negeri. Pak Saukani, Saukadis Dukcapil juga ini senantiasa berkomunikasi untuk hal yang sekecil apapun. Tujuannya untuk meminimalisir kekeliruan dan dia mempercepat pelayanan serta meningkatkan kualitas pelayanan. Ini satu hal yang berkaitan dengan kolaborasi di dalam penyelenggaraan pelayanan Dukcapil. Dalam tataran operasional pelaksanaan, nah tentu ini kerjasama lintas perangkat daerah. Pada sisi ini Dukcapil ini saling berkomunikasi, berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait. Contoh misalnya Dinas Kesehatan, ini terkait dengan data-data kesehatan, Dinas Perpustakaan, bagi berapa banyak masyarakat yang di suatu kecamatan memiliki data, memiliki anak-anak kecil, anak-anak muda, dan segmented untuk perpustakaan dan mereka untuk mendatangi mobil perpustakaan keliling. Ini dari sisi teknis yang kecil. Dalam konteks pelayanan tentu ini diordinasikan oleh kami, selaku kepala daerah, melalui juga rekan-rekan lainnya, Pak Sekda dan seluruh kadis yang terkait, untuk menentukan titik mana yang akan dilakukan, kesiapan dari masing-masing dinas terkait sebelum dilaksanakan kegiatan dimaksud. Nah, tentu persiapan-persiapan ini dilakukan dengan koordinasi, kolaborasi. Dalam pelaksanaan itu dilakukan di satu tempat tertentu yang kita tentukan, dan ini menyatu di dalam lokasi, misalnya lapangan upacara atau halaman di kantor kecamatan. Nah, itu kita tentukan posisi untuk membagi tempat supaya tidak padat dan sebagainya. Ini bagian daripada kolaborasi. Jadi pada saat tertentu mungkin saja mereka membutuhkan dokumen kependudukan yang sudah tidak update, alamat sudah pindah, begitu mereka akan mendaftar pelayanan kesehatan, tidak bisa, mereka langsung ke sebelah, ke gerai atau tempat mobil kelilingnya Dukcapil, langsung melakukan perubahan dokumen. Nah, ini nih hal-hal yang kolaboratif, action seperti ini. Di sisi misalnya pelayanan perpustakaan keliling, nanti itu juga dapat kita langsung mendata untuk kartu identitas anak atau KIA. Nah, ini bagian dari kolaborasi antara Dukcapil dengan
dengan Dinas Perpustakaan setempat. Dalam pelaksanaannya ini kita akan saling mengisi, dan pasti kegiatan ini kami yakini dengan adanya kolaborasi melakukan pelayanan di satu tempat untuk berbagai jenis layanan yang berbeda, pastilah ini merupakan kemudahan bagi masyarakat. Betul, betul, betul. Sehingga sekali lagi kami sampaikan di sini pelayanan Dukcapil kolaborasi atau pelayanan bersama yang beberapa diselenggarakan di tanggal 25 dan 26 Oktober ya 2023 yang lalu di Kecamatan Talang Kelapa itu mendapatkan respon yang sungguh sangat luar biasa. Bahkan Direktur Jenderal Dukcapil berkenan meninjau langsung dan memberikan sambutan serta secara simbolis menyampaikan berbagai dokumen kependudukan bagi masyarakat yang mengurus dokumennya di acara tersebut. Baik, baik. Nah, sebelum jeda tadi Bapak katakan bahwa pelayanan ini selama 24 jam dan juga bahkan di hari libur juga ada pelayanannya. Nah, bagaimana menjaga komitmen tersebut seperti mungkin SDM-nya dan juga tentunya fasilitasnya seperti apa, Pak? Baik, mengingat kegiatan ini di luar jam dan hari kerja, khususnya hari kerja, tentu kita juga harus memperhatikan mereka. Kami biasanya menugaskan mereka secara bergantian untuk melakukan pelayanan di tempat pelayanan publik seperti yang ada di OP Mall. Jadi misalnya Mas Robi kami tugaskan Sabtu tanggal sekian, tanggal 1, nanti tanggal 2 hari Minggunya ada siapa yang kita tugaskan. Secara bergantian kita berikan surat tugas, tentu dari surat tugas tersebut ada konsekuensi dan kita berikan mereka uang hariannya, uang transportnya. Baik, baik. Artinya komitmen juga dilakukan harus agar mereka juga bisa melakukan pelayanan dengan baik begitu Pak. Nah, tentunya dengan pelayanan publik yang sangat bagus ini begitu Pak. Nah, bagaimana ini Bapak memastikan semua ini bebas calo dan pungli begitu Pak? Oke. Pertama-tama yang kita pastikan begini. Saya sebelum memulai kegiatan-kegiatan bersifat pelayanan publik, saya melakukan memonitor terlebih dahulu. Berdasarkan Undang-Undang 25 2009, itu harus ada dulu komitmen dari pimpinan. Dari mana itu berasal? Saya memerintahkan kadis yang berkaitan dengan pelayanan publik, diantaranya Dukcapil dan pelayanan perizinan atau DPM PTSP, itu menyesuaikan maklumat pelayanan publik. Maklumat pelayanan publik yang menandatangani sebelumnya adalah Bupati lama, itu saya minta diganti, saya menandatangani. Ini komitmen awal dulu, bahwa pemerintah saya kepada penjabat kepala daerah itu berkomitmen melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan undang-undangan. Selanjutnya masing-masing kepala dinas termasuk UPT itu juga wajib membuat maklumat pelayanan. Nah, sisi lain kami memerintahkan dinas yang terkait dengan pelayanan publik itu untuk menyesuaikan dan mencermati kembali standar pelayanan. Karena di sinilah menjadi acuan dasar untuk melakukan pelayanan. Mungkin saja standar pelayanan itu yang lalu masih berbayar, seiring dengan terbitnya kebijakan baru sudah gratis tentu, dan standar pelayanan harus kita hapuskan. Jadi menjadi gratis. Nah itu kita benahi SOP, standar operational prosedur, bagaimana untuk melakukan pelayanan. Serta perangkat, peraturan, dan aturan main tadi sudah kita rapikan. Nah, tentu kita akan publikasikan. Di website Dukcapil itu sudah tertera bahwa layanan gratis tanpa pungut dan sebagainya. Di sisi lain, secara physically, kita minta ada banner, ada tulisan-tulisan yang menyatakan bahwa layanan Dukcapil itu gratis. Gratis dan nah, ini bagian bahwa menginformasikan ke publik bahwa tidak ada pungutan sama sekali. Sudah menurut undang-undangan. Melalui media massa, khususnya di website kita, itu kita informasikan yang gratis, dan saya sudah minta juga ke rekan-rekan yang penyelenggara pelayanan publik Dukcapil perizinan agar ada tulisan di tembok di ruang pelayanan itu layanan gratis. Betul, betul. Sisi lain juga kita informasikan hal terkait dengan ketentuan-ketentuan yang bersifat pidana kalau kita melakukan pelanggaran yang bersifat pungutan. Ini bagian daripada upaya-upaya sebetulnya. Aspek lain, tentu saja nanti suatu ketika kami akan menggandeng ketika terindikasi masih begitu banyak yang melakukan hal-hal yang di luar ketentuan dan itu di luar jangkauan kami. Nanti bisa saja kita lakukan saluterapi. Kita kan punya
Satgas Saber Pungli. Itu bisa Artinya kita ini gunakan. masyarakat juga bisa melakukan aduan begitu Pak? Bisa Pak. Jadi itu kan di internal saya. Kami belum sampai ke titik sana. Ini terkait dengan di internal. Kita bisa gunakan Satgas Saber Pungli itu melakukan efek jerah kepada pelaku-pelaku kalau memang kalau itu terjadi. Pada sisi masyarakat tentu dapat melakukan laporan, pengaduan, berikan laporan kepada kami kalau ada yang melakukan pungutan. Pungutan informasikan melalui saluran pengaduan, melalui WA, melalui span lapor. Itu silakan diadukan di titik mana yang ada pungutan-pungutan tersebut. Beritahukan, pasti kami akan tindak lanjuti. Baik. Artinya ini juga agar pungli ini tidak ada begitu, ini juga komitmennya juga tetap dijaga agar masyarakat juga bisa melakukan aduan agar juga ini berjalan dengan baik begitu Pak. Ya, jadi pungli itu berawal dari komitmen pimpinan dan seluruh jajaran untuk melakukan dengan sesuai tentuan. Kemudian juga kita akan melakukan mendengar masukan dan keluar sebagai bahan untuk melakukan tindakan. Sisi lain untuk menggunakan pungli ini tentu kita harus menggunakan yang saya akan lakukan adalah melakukan punishment dan reward Pak. Punishment-nya kalau memang terbukti tentu kita akan lakukan upaya-upaya tindakan sesuai dengan tentuan berlaku. Reward-nya bisa saja nanti kita akan berikan. Paling tidak yang menjadi jaminan adalah adanya tunjangan kinerja di sini atau TPP istilahnya. Ini bagian yang menjadi suatu hal yang menjadi reward. Sisi lain tentu saya memiliki mekanisme untuk menilai rapor masing-masing. Tentu menjadi suatu atensi saya ke depan ketika mereka berprestasi melakukan sesuai tentuan. Tentu sebagai pemimpin akan mempertimbangkan untuk karir-karir yang bersangkutan ke depan. Atau sebaliknya, saya bisa melakukan sampai dengan pemecatan dari jabatannya kalau terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran, apalagi yang bersifat pungutan-pungutan. Baik Pak, kita masih akan lanjutkan lagi usai jeda, dan saudara, usai jeda saya masih akan melanjutkan perbincangan terkait dengan pelayanan publik yang ada di Banyuasin, tetap di Sapa Sumbaksel. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sumbaksel, saudara, dan masih bersama saya penjabat Bupati Banyuasin, Bapak Hani Sofian Rustam. Baik Pak, kita lanjutkan lagi perbincangan kita di pagi hari ini. Tentunya ini mungkin kita sedikit singgung begitu ya tentang pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 begitu. Tentunya Kabupaten Musi Banyuasin ini juga turut serta begitu untuk mensukseskan pemilu di tahun depan begitu Pak ya. Nah, apa saja persiapannya sejauh ini Pak? Baik, tentu pejabat kepala daerah di seluruh Indonesia dimintakan untuk turut mempersiapkan dan mendukung suksesnya penyelenggaraan pemilu. Penyelenggara pemilu bukan di pemerintah, tapi ada KPU, KPUD, Bawaslu, dan juga DKPP. Nah, kita bersifat mensupport. Apa yang sudah disiapkan? Di antaranya data-data terkait dengan untuk penetapan daftar pemilih. DAK 2, DP4 itu sudah disiapkan. Ini merupakan kolaborasi data-data dari inputting dan data kependudukan yang ada di daerah itu yang terintegrasi dengan data atau sistem administrasi kependudukan yang berada di Kementerian Dalam Negeri. Itu menjadi dasar untuk disampaikannya DAK 2 dan DP4. Itu bagian daripada kontribusi kami di Kabupaten Banyuasin untuk persiapan itu. Selanjutnya tentu berdasarkan ketentuan undang-undangan ada kewajiban untuk hibah keuangan kepada KPU, KPUD dan Bawaslu, di mana kami harus menyiapkan anggaran yang 40%-nya dilaksanakan realisasikan di tahun 2023 ini dan 60%-nya di 2024. Ini yang kita lakukan. Terkait dengan pelaksanaan yang langsung oleh Dukcapil, kami di Dukcapil, Kementerian dalam hal ini ada Kabupaten Banyuasin itu mempercepat proses perekaman. Seluruh wajib KTP pemula, itu adalah adik-adik kita, anak kita yang akan dalam data itu yang akan dapat memilih di tahun 2024 14 September. Jadi pemilih pemula istilahnya. Kemudian bagi yang sudah waktunya dapat dicetak KTPL, segera cetak dan sampaikan langsung melalui pos dan atau
cara-cara penyampaian lainnya. Ini bagian daripada kontribusi yang kami lakukan dan untuk turut mensukseskan penyelenggaraan pemilu dan pemilu kada serentak. Terakhir begitu Pak ya, nih, ke depan apakah ada lagi inovasi yang ingin dikembangkan di bidang, tentunya ini di bidang pelayanan publik begitu Pak, dan terakhir mungkin harapan dari Bapak sendiri terkait dengan pelayanan yang ada di Banyuasin begitu. Silakan Pak. Baik, tentu inovasi tidak boleh berhenti. Kita tidak boleh puas dengan capaian yang kita peroleh. Justru sebaliknya, inovasi harus kita kembangkan, capaian harus kita pertahankan dan tingkatkan lagi lebih lanjut kualitasnya. Harapan kami ya tentu prestasi yang sudah diraih dalam 5 tahun terakhir terus dapat dipertahankan untuk tahun-tahun berikutnya. Mengenai inovasi, Pak Robi dan masyarakat, bahwa Kementerian Dalam Negeri yang wajib kita lakukan di seluruh Indonesia adalah melakukan pengembangan inovasi yang menurut hemat kami sungguh sangat luar biasa dengan kemudahan, yaitu identitas pendudukan digital atau KTP digital. Jadi hanya dalam HP kita, data diri kita itu berada di dalam HP, ada KK, ada KTP. Nah, ini merupakan layanan yang inovasi terakhir yang kita sedang terapkan dan kita sedang upayakan masyarakat di Banyuasin itu yang memang sudah wajib KTP sudah dapat memiliki KTP digital. Nah, sehingga ke depan nanti secara perlahan, ini juga bagian pada inovasi Pak Robi, secara perlahan nanti KTP fisik akan tinggalkan. Kemana-mana cukup dengan KTP digital, termasuk juga di Kabupaten Banyuasin. Kemudian harapan lebih lanjut bahwa, dan sebagai informasi sebenarnya, bagi masyarakat ya dapat memanfaatkan layanan Dukcapil. Kami akan menentukan jadwal bersama OPD atau kepada perangkat daerah terkait untuk melakukan kembali layanan kolaborasi di titik yang lain, sekali lagi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Apabila ada yang merasa kurang atau merasa tidak terlayani dengan baik, silakan laporkan. Saran masukan penting untuk memperbaiki kualitas pelayanan, baik pelayanan perizinan, Dukcapil maupun seluruh jenis layanan. Silakan sampaikan di saluran resmi yang sudah ditentukan. Insya Allah kami menjadikan masukan untuk perbaikan-perbaikan. Baik, terima kasih Bapak. Satu lagi Pak Robi. Ya, apa lagi? Silakan. Yang paling terakhir perlu kami sampaikan terkait juga pertanyaan Pak Robi. Layanan Dukcapil tidak berbayar alias gratis. Baik. Dan oleh karenanya silakan langsung datang ke tempat-tempat layanan Dukcapil. Jangan menggunakan calo. Layanan Dukcapil itu mudah kok. Kami tunggu. Baik. Artinya ini masyarakat juga jangan khawatir karena ini pelayanannya semuanya gratis dan bebas calo begitu. Baik. Terima kasih Bapak Hani Sophia Rustam sudah menyempatkan hadir di Kompas TV Palembang. Terima kasih, dan ini semoga memberikan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan pelayanan publik yang ada di Banyuasin begitu. Dan saudara, saya tutup Sapa Sumbaksel pagi ini. Selalu nantikan Sapa Sumbaksel setiap Selasa dan Kamis pukul 6.30 hingga 7 pagi. Dan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran dapat mengakses media sosial kami di @Kompas TV Palembang. Akhirnya saya Robiansa pamit, terima kasih dan tetap menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Pak.